pagi semuanya anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sehat semua ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Pagi semuanya. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Diandra Sartika hadir. Faris hadir. Fatimah hadir. Yang terakhir, Jamaluddin hadir. Oke, hadir semua ya. Gimana? Semuanya sudah siap untuk belajar? Sebelumnya, coba siapkan dulu buku dan alat tulisnya untuk mata pelajaran ibu hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menemukan teorema Pythagoras. Lalu yang kedua, memahami konsep dan unsur Pythagoras pada sebuah segitiga siku-siku. Lalu yang ketiga, menghitung hipotenusa dan sisi segitiga siku-siku lainnya dengan konsep Pythagoras. Nah, urutan pembacaan kita hari ini, nanti pertama ibu akan menjelaskan materi lewat PowerPoint. Setelah itu nanti ibu akan memberikan tayangan video untuk kalian tonton. Setelah itu, nanti juga ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Setelah itu, hasilnya nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke, paham ya? Nah, di kelas 7 kalian sudah belajar mengenai macam-macam segitiga berdasarkan besar sudut. Coba salah satu dari kalian sebutkan macam-macam segitiga berdasarkan besar sudut. Siapa yang bisa? Ya, Leni, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Leni. Jadi ada 3 jenis segitiga berdasarkan besar sudut. Yang pertama tadi segitiga lancip, lalu yang kedua segitiga siku-siku, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Nah, untuk hari ini kita akan belajar teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Anak-anak ibu tahu kan bentuk segitiga siku-siku itu seperti apa? Atau ada yang bisa sebutkan pengertian dari segitiga siku-siku? Oke, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Oke, kita akan langsung masuk ke materi kita hari ini ya, mengenai teorema Pythagoras. Diperhatikan ya. Nah, siapakah Pythagoras itu? Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani yang lahir pada tahun 571 sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Untuk dalil dan teorema Pythagoras, segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Sisi terpanjangnya disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Sisi lainnya adalah alas dan tinggi. Nah, untuk mengukur salah satu sisi tersebut, maka diperlukanlah teorema Pythagoras. Ini teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, berlaku bahwa kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya. Dengan rumus, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Benarkah begitu? Mari kita buktikan. Untuk menemukan teorema Pythagoras, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah segitiga siku-siku. Lalu yang kedua, gambarlah sebuah persegi pada masing-masing sisi. Lalu yang ketiga, tuliskan ukuran masing-masing sisi dan hitung luas masing-masing persegi tersebut. Oke, di sini ibu sudah siapkan papan pembuktian teorema Pythagoras. Kita ikuti langkah-langkah yang ada di PowerPoint tadi ya. Yang pertama, tadi udah disuruh buatlah sebuah segitiga siku-siku. Nah, di papan sudah ibu buat segitiga siku-siku yang berwarna pink. Lalu yang kedua, disuruh membuat persegi setiap sisinya. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, hitunglah luas dari setiap persegi tersebut. Oke, untuk langkah yang ketiga, hitunglah luas dari setiap persegi tersebut. Jadi bisa dilihat di sini terdapat panjang persegi dengan sisi A adalah 3 kali 3, lalu persegi dengan panjang sisi B adalah 4 kali 4, dan panjang persegi dengan sisi C adalah 5 kali 5. Nah, untuk luasnya sendiri, anak-anak pasti sudah belajar kan bagaimana mencari luas persegi? Untuk persegi dengan sisi A, dengan panjang sisi 3, luasnya adalah 9 cm. Lalu untuk persegi dengan sisi B, dengan panjang 4 cm, maka luasnya adalah 16 cm kuadrat.
Dan untuk persegi dengan sisi C yang panjang sisinya adalah 5, maka luasnya adalah 25 cm. Nah, di sini kita buktikan apakah betul untuk mencari C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nilai dari C kuadrat adalah 25, nilai dari A kuadrat adalah 9, dan nilai dari B kuadrat adalah 16. Maka terbukti 25 sama dengan 25. Jika kita masukkan nilai tersebut, maka terbukti bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kita lihat kembali ke papan pembuktian teorema Pythagoras ini. Apakah luas dari persegi dengan sisi A ditambah dengan luas persegi dengan sisi B itu akan sama dengan luas persegi dengan sisi C? Caranya kita keluarkan kotak-kotak yang ada di setiap sisi ini. Lalu kita isi persegi sisi C dengan kotak yang ada pada sisi A dan sisi B. Pertama kita keluarkan dulu persegi yang ada di sisi C. Lalu kita isi persegi yang ada di sisi C ini dengan persegi yang ada di sisi A dan sisi B. Isi. Oke, ternyata terbukti ya bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, karena jumlah kuadrat sisi A ditambah jumlah kuadrat sisi B itu sama dengan jumlah kuadrat sisi C. Nah, coba anak-anak lihat gambar yang di pulpen itu sama kan dengan gambar yang di papan tadi. Pada dasarnya, rumus Pythagoras tersebut menunjukkan bahwa luas persegi dengan sisi A ditambah luas persegi dengan sisi B sama dengan luas persegi dengan sisi C. Jadi, kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat masing-masing sisi siku-sikunya. Paham semuanya? Atau ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sepertinya sudah paham semua ya, makanya tidak ada yang ingin bertanya. Oke lah, kita lanjut ke contoh soal. Perhatikan gambarnya. Tentukan panjang sisi miring pada gambar di samping. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan untuk mencari panjang sisi miring tadi gimana cara? Dan apa rumusnya? Oke, benar ya. Jadi untuk mencari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Jadi di sini rumusnya AC kuadrat dikurang AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita tinggal hitung saja. Di sini panjang sisi AB-nya 24 cm dan panjang sisi BC-nya adalah 7 cm. Jadi AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat itu sama dengan 576 dan 7 kuadrat itu sama dengan 49. Maka 576 ditambah 49 adalah 625. Nah, akar dari 625 yaitu 25. Maka panjang sisi miringnya adalah 25 cm. Gimana anak-anak, paham? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Pintar kalian ya, sudah paham semuanya? Oke, jadi Ibu sudah siapkan tayangan video untuk kalian tonton. Diperhatikan videonya ya. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan per kelompok. Waktu pengerjaannya hanya 10 menit saja ya. Pastikan seluruh anggota kelompok ikut mengerjakan soal yang ada di LKPD ini. Waktu pengerjaan LKPD-nya 5 menit lagi ya. Sudah ada yang siap tugasnya? Ada kendala dalam pengerjaannya?
Oh iya, jika ada teman yang tidak ikut mengerjakan LKPD-nya, namanya tidak usah ditulis ya, nanti laporkan ke ibu. Oke, sudah siap semua kan? Waktunya sudah habis. Di LKPD itu ada 4 soal latihan yang belum terjawab. Nah, masing-masing kelompok mempresentasikan 1 soal. Kelompok 1 presentasikan soal nomor 2, kelompok 2 presentasikan soal 3, lalu yang ketiga presentasikan soal nomor 4, dan yang kelompok 4 presentasikan soal yang ke-5. Silakan kelompok 1 dulu maju ke depan. Setelah kelompok 1 selesai, langsung dilanjutkan dengan kelompok kedua dan seterusnya. Nanti di akhir baru kita bahas sama-sama ya. Paham? Oke, baik, silakan kelompok 1. Oke, sudah semua kelompok maju kan? Nah, kita bahas ya. Mulai dari kelompok 1 soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, sisi apa yang kita cari? Sisi miring, Bu. Iya, sisi miringnya ya. Jadi hasil dari kelompok 1 tadi adalah 25 cm. Kelompok lain ada yang beda? Oke, benar ya. Jawabannya panjang sisi miringnya adalah 25 cm. Selanjutnya, kelompok 2 soal nomor 3. Nah, gimana cara mencari nomor 3 ini? Sisi miring dikurang sisi tegaknya, Bu. Oke, good sekali. Cara mencarinya, sisi miring dikurang Sisi lain yang sudah diketahui. Jadi, jawabannya berapa? 4 cm, Bu. Ada yang salah jawabannya? Tidak, Bu. Oke, good. Kita lanjut kelompok 3 soal nomor 4. Nah, soal ini caranya sama dengan soal nomor 2 ya. Jadi jawabannya berapa? 20 cm, Yaps, Bu. betul. Jawabannya 20 cm. Oke, yang terakhir kelompok 4 soal nomor 5. Untuk soal ini, cara pengerjaannya juga sama dengan contoh nomor 1. Jawabannya berapa? 5 cm, Bu. Ya, betul, 5 cm. Gimana? Jawaban kalian benar semua? Benar, Ibu. Benar, Bu. Mantap. Pinter-pinter ya semuanya. Sekali lagi ibu tanya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya udah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, coba salah satu dari kalian menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, good. Tepuk tangan untuk temannya. Tepuk tangan juga untuk kalian semua. Jadi, intinya, jika pada suatu segitiga siku-siku, maka kuadrat sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana menemukan teorema Pythagoras, lalu bagaimana membuktikannya, lalu sudah menonton video tentang apa tadi? Penerapan Pythagoras, Bu. Ya, tentang penerapan Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tadi yang terakhir, apalagi yang kita pelajari? Mencari panjang sisi, Bu. Iya, betul. Kita sudah belajar tentang bagaimana mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Ibu harap kalian semua dapat memahami materi kita hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar mengenai peluang. Jangan lupa dibaca materi tentang peluang yang akan kita pelajari itu, oke? Ibu tutup, ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa sebelum kita keluar kelas. Oke, terima kasih semuanya.